Rekan-rekan bisa memanggil saya Intan atau Kaintan, boleh. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Pembantu Ketua Tiga Stikes Hang Tuah Surabaya kepada Dr. Dian Satya Rahmawati. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Intan atas waktu yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Alina Sepka selaku CEO Maxima Siftung. Kemudian ada Ibu Resti Widya selaku Direktur Operasional Maxima. Kemudian tadi juga ada Bu Ira. Terima kasih Bu Ira yang jauh-jauh dari Colorado masih bergabung bersama kami, matur nuwun. Dan juga yang saya hormati staf dosen Stikes Hang Tuah Surabaya, serta di sini ada mahasiswa alumni dan mahasiswa semester akhir yang akan lulus, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, kita bisa sama-sama menghadiri acara yang luar biasa ini, yaitu kegiatan seminar perawat profesional di Jerman yang kita selenggarakan secara daring. Saya tadi kalau melihat tayangannya itu, kalau saya masih muda barangkali saya akan berangkat ini ke Jerman karena luar biasa. Baik, dan yang kedua, kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, Bapak Dr. Setiadi, yang pada pagi hari ini mendadak beliau harus menghadiri kegiatan yang tidak dapat beliau wakilkan, sehingga mewakilkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada kegiatan yang luar biasa ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta mahasiswa alumni Stikes Hang Tuah Surabaya yang kami banggakan, kegiatan seminar ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga ya bagi kita semua, khususnya yaitu bagi para mahasiswa keperawatan yang akan segera memasuki dunia kerja profesional. Melalui kegiatan ini, harapan kami adalah rekan-rekan mahasiswa, alumni ini dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana peluang dan tantangan menjadi perawat profesional di Jerman. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa dari Maxima Stiftung bisa menjadi jembatan bagi kami dan memberikan peluang kepada mahasiswa dan alumni kami untuk nantinya bisa menjadi perawat profesional di Jerman, yaitu sebuah negara yang dikenal memiliki sistem kesehatan yang maju dan standar kompetensi yang tinggi bagi tenaga kesehatannya. Kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Alina, kepada Ibu Resti, Ibu Ira, dan seluruh jajaran dari tim Maxima Siftung atas kerjasama selama ini dan komitmen dalam memberikan wawasan global kepada mahasiswa kami. Kegiatan ini sejalan dengan visi Stikes Hang Tuah Surabaya untuk menjadikan atau menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, yang unggul, berdaya saing internasional, serta berkarakter maritim dan berwawasan global. Kepada seluruh mahasiswa Stikes Hang Tuah Surabaya dan alumni, saya berpesan, ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan jadikan sesi saat ini dalam seminar ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan, membuka cakrawala baru, dan menyiapkan diri menjadi tenaga kesehatan yang mampu berkiprah di dunia internasional. Semoga melalui kegiatan ini terjalin kerjasama yang berkelanjutan antara Stikes Hang Tuah Surabaya dengan Maxima Siftung, serta menjadi langkah awal bagi lahirnya lebih banyak perawat profesional Indonesia yang berkarakter global. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama semua pihak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi pengembangan kompetensi dan masa depan mahasiswa Stikes Hang Tuah Surabaya pada khususnya. Demikian sambutan singkat kami.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kerjasama ini ada hal kurang berkenan dari kami. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian. Senang sekali pagi ini juga Ibu masih Ya, bisa hadir menemani rekan-rekan dari Stikes Hang Tuah untuk uh, mengikuti seminar online dari Maksimal Stiftung. Ibu, kami sangat mengharapkan Ibu bisa mengikuti juga ya seminar ini dari awal sampai akhir. Namun jika Ibu ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kami pun juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk supportnya. ya. Maksimal boleh sharing informasi kepada rekan-rekan adik-adik perawat di Stikes Hang Tuah Surabaya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak Intan. Ya, Baik, eh, Ibu Dian, Ibu Sukma, rekan-rekan perawat yang saya banggakan dari Stikes Hang Tuah Surabaya. Sejenak kita akan kita akan mengikuti pemaparan materi dari Ibu eh, Alina selaku CEO Maxima Stiftung tentang apa saja sih program-program yang Maxima miliki, kemudian apa saja bagaimana juga proses-prosesnya yang harus teman-teman lalui ketika teman-teman ingin bergabung di Maxima Stiftung. Baik, kepada Ibu Alina kami persilakan. Sorry. Ya, sorry ya. Terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di di Zoom accountnya saya namanya Ira Zepka, tapi sebetulnya eh, orang di Maksimal atau kebanyakan orang mengenal saya dengan Alina dari namanya Ira Nuzia Rosalina gitu ya. Jadi Rosalinanya makanya dipanggilnya Alina. So, Alina dan Ira itu satu orang. Terima kasih atas waktunya. Em, saya sangat menghargai sekali kami memberikan sosialisasi ini disambut dengan baik oleh Stikes Hang Tuah, dan terima kasih Ibu Dian dan seluruh staf dan dosen Stikes Hang Tuah yang sudah memperbolehkan kami mensosialisasikan program-program yang sangat bagus dari Jerman ini. Ya, perkenalkan nama saya Ira Zepka atau Alina Zepka. Saya adalah founder dari Maxima Stiftung. Maxima Stiftung ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, 2014 tepatnya. Dan pada dasarnya perusahaan ini adalah perusahaan konsultasi pendidikan luar negeri ke Jerman gitu. Jadi eh, targetnya kita tuh sebetulnya memang 90% Jerman, tapi jika teman-teman ada yang mau kuliah di Amerika, karena saya memang tinggal di Australia, di negara-negara Eropa lainnya, kami masih bisa bantu. Cuma memang Maxima Stiftung ini didirikan dulunya memang sama orang Jerman gitu ya, teman saya gitu. Nah, hmm, kenapa Jerman? Kenapa kami, walaupun saya sudah tinggal di Amerika, kenapa nggak banyak program-program yang bagus-bagus dari Amerika yang saya jual atau saya kasih servisnya di Maxima ini? Karena memang sampai sekarang, sampai 10 tahun kemudian sejak saya pindah ke Amerika pun saya coba cari informasi bagaimana nih caranya anak-anak muda hebat dari Indonesia bisa ke Amerika tuh nggak bisa. Terlebih dengan kepemimpinannya presiden yang sekarang, Donald Trump, di mana mereka tidak ramah lagi terhadap imigran gitu. Sementara kebalikannya, Jerman sangat-sangat welcome. Bahkan baru-baru ini pemerintah Jerman menandatangani kerjasama di mana mereka meminta anak-anak muda Indonesia untuk mengisi lowongan-lowongan kerja yang ada di negaranya. Tentang Maksima itu sendiri, eh, jadi Maksima ini adalah penjembatannya, jembatan, jembatannya gitu ya. Jadi kami yang memberikan servis persiapan bahasa Jerman, kursus bahasa Jerman, lalu sebentar, sebentar. Ya, kursus bahasa bahasa Jerman, budaya.
eh, mengenal budaya Jerman, terus habis itu mencarikan tempat kerja, mencarikan tempat kuliah, university bagi anak-anak yang mau kuliah di Jerman, mempersiapkan visanya, mempersiapkan paspor dan segala macamnya, gitu ya. Jadi Maxima itu adalah perusahaan manajemen. Jadi kalau kalian pernah dengar manajemen artis, nah kalau Maxima ini manajemen student, di mana student yang nggak tahu apa-apa, tujuannya pengen keluar negeri tapi nggak tahu harus kemana, tuh kami kasih konsultasi mendalam gitu sebelum dia memutuskan negara mana nih yang mau diarahin. Tentunya karena kami Jerman, biasanya orang-orang yang ingin tahu tentang spesifik Jerman yang datang ke kami nanyain saya usia sekian, eh, program apa yang cocok di Jerman untuk saya dan segala macam. Itu kira-kira maksimal seperti itu simpelnya gitu ya. Dan saat ini karena memang saya tinggal di Amerika, saya harus tentunya harus dibantu sama teman-teman yang luar biasa sekali dari Indonesia, salah satunya Mbak Intan tadi ya. Mbak Intan salah satu konsultannya kami yang baru saja bergabung, tapi adalah orang lama, saya kenal dia lama sekali. Beliau adalah konsultan yang sangat-sangat baik, tapi saat ini Maxima apa namanya berdiri dan disupervisi oleh operational director yaitu Ibu Resti Widya. Karena saya hanya sebagai CEO saja ya, founder dan yang ngebantu lah kadang-kadang ngasih konsultasi seperti ini. Karena mungkin insight saya sebagai diaspora Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu mungkin cukup banyak membantu gitu. Tapi kegiatan sehari-hari Maxima ini ada di bawah kendali Ibu Resti Widya yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Beliau eh, posisinya ada di Tasik dan dia juga sekaligus mengepalai Maxima cabang Tasikmalaya. Nah, Maxima sendiri ada sekitar saya sampai lupa maaf ya, 6 atau 7 cabang. Sorry, 6 cabang dengan satu kantor pusat. Kantor pusatnya ada di Bandung. 6 cabang itu adalah Tasikmalaya, Semarang, Cirebon, hmm, Surabaya yang kami baru buka, Lampung, dan Batam. Gitu. Mudah-mudahan peminatnya banyak di Blitar, jadi kami bisa buka di Blitar. Itu kira-kira tentang Maxima. Lalu program apa saja sih yang ada di Maxima itu sendiri? Nah, waktu di awal buka itu, kami programnya cuma ada dua, yaitu memberangkatkan anak-anak Indonesia yang pengen kuliah ke Jerman S1, sama program pertukaran budaya, yaitu au pair. Lalu di tahun 2016-2017 ada program lain yaitu kombinasi antara bekerja sekaligus magang, yaitu program Ausbildung gitu. Jadi sekarang ini di 2025 kami punya sekitar 10 program yang bisa adik-adik atau kakak-kakak ibu bapak sekalian bisa baca di layar itu ya programnya. Dan program yang terbaru tapi tidak terbaru banget adalah program perawat profesional yang akan saya bahas di seminar ini. Jadi sebetulnya banyak sekali program-program yang bagus yang aduh luar biasa banget gitu ya. Tapi kayaknya saya hanya bisa menjelaskan satu atau dua saja, terutama yang perawat profesional. Nah, kenapa sih memilih Jerman? Karena Jerman punya, karena satu, Jerman negara maju, gitu ya. Terus yang kedua, em, Jerman punya peluang yang banyak. Jerman juga negara industri, sehingga dibandingkan Indonesia yang masih negara agraris ya, sampai sekarang kan belum berubah menjadi negara industri ya, Indonesia. Nah, em, lowongan kerja di negara industri pasti lebih mudah, lebih banyak daripada lowongan kerja di negara agraris seperti Indonesia. Walaupun sawah-sawahnya kita udah mulai berkurang ya, jadi udah bukan negara agraris, sudah mau pindah sedikit ke negara industri atau turisme mungkin ya, pusatnya Indonesia. Sementara Jerman dari dulu sudah industri. Seperti tadi di videonya mungkin Anda bisa lihat ada Mercedes, BMW, dan segala macam itu. So, intinya Jerman itu terkenal dengan quality, kualitas produknya. Mereka adalah bangsa yang sangat teliti, eh, nggak cuma nggak cuma orang Jerman yang mengakui, orang seluruh Uni Eropa tuh tahu produk Jerman tuh luar biasa bagusnya. Belum bisa dikalahin sama manapun, ya kan? Makanya kenapa BMW, Mercedes, Audi,
Itu belum bisa ngalahin, bahkan Tesla pun belum bisa ngalahin gitu ya. Nah, itu dia tentang Jerman. Lalu ini yang menarik. Jadi saya nggak akan panjang lebar menjelaskan kenapa Jerman gitu. Tapi yang menarik adalah Jerman ini punya masalah yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu jumlah penduduknya banyak sekali, 280 juta penduduk saat ini. Sementara di Jerman cuma 80 juta, 85 juta. Jadi jauh, jumlah penduduknya saja sudah jauh. Tapi industrinya banyak, negaranya maju sekali. Dan lucunya, dari 80 juta penduduk tersebut, itu sudah masuk masa pensiun atau masa retired, di mana eh, mereka jadi punya krisis tenaga kerja, gitu ya. Terutama di bidang nakes, tenaga kesehatan. Itu mereka lagi desperate banget membutuhkan banyak tenaga kesehatan untuk mengisi di panti-panti jompo, rumah sakit, ambulans, dan segala macam ya. Kira-kira seperti itu. Begitu juga lowongan kerja yang lain tuh banyak kosong-kosong. Itulah kenapa Maxima ajak hanya apa ya, hanya fokus ke Jerman saja. Mau kuliah ke Jerman, ayo. Mau kerja ke Jerman, ayo. Mau jadi perawat dan kerja di rumah sakit di Jerman, ayo gitu. Karena memang mereka lagi desperate tenaga kerja. Karena dari 80 juta itu 60% sampai 70% sudah masuk ke masa pensiun. Mereka punya masalah yang luar biasa, kekosongan tenaga kerja di mana-mana. Sementara Indonesia kebalikannya seperti yang digambar ya di foto yang Anda bisa lihat ini. eh, Lowongan untuk 10 aja bisa bisa sampai 1.000 orang yang ngelamar. Contohnya Maksima kalau lagi buka lowongan kerja itu dalam 3 jam saja kami sudah bisa dapat 300 orang yang melamar. Kira-kira seperti itu. So, eh, saya melihat ini adalah kesempatan teman-teman di sini, teman-teman di Indonesia ini eh, harus bisa melihat, mencari solusi daripada masalah yang ada di Indonesia gitu. Jerman punya masalah, Indonesia juga punya masalah. Masalah Indonesia adalah sulitnya mencari tenaga, sulitnya mencari lowongan kerja, dan nakes eh, apa ya, memang cenderung lebih mudah untuk mencari kerja, tapi kesejahteraannya masih kurang, jauh dibandingin Amerika atau dibandingin sama Jerman itu sendiri gitu. Dan kalau saya jelaskan kayak apa nakes di Jerman, benefit-benefitnya, kalian pasti akan wow, geleng-geleng. Salah satunya adalah nggak boleh bekerja melebihi dari 8 jam sehari. Ya kalaupun boleh shift itu pun dia harus tidur dulu baru baru kerja lagi gitu. Yang saya tahu kalau di Indonesia nggak ada yang seperti itu ya. Dia bisa rolling 24 jam gitu atau mungkin nggak 24 jam tapi lebih dari 8 jam bekerja gitu. Nah, itu dia kira-kira. Terus baru-baru ini Maksima karena kami sudah mengirim banyak sekali siswa ke Jerman, dan alhamdulillahnya karena kami berusaha untuk memberikan servis yang tidak bohong ya, kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek kayak gitu. Kami bisa jaga nama sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman puas dengan servisnya kami, puas dengan siswa-siswa yang kami kirimkan ke mereka, sehingga mereka kalau dalam bahasa eh, marketing online tuh repeat order gitu. Jadi mereka selalu tanya lagi, Bu Alina, tahun depan saya minta 20 orang lagi ya. Tahun depan saya minta 100 orang lagi ya. Dan begitu seterusnya. Tiap tahun terus bertambah. Bahkan sampai-sampai ada beberapa di 2024 lalu ya, waktu saya visit Indonesia itu saya didatangi oleh seorang Jerman perempuan ya yang datang ke kantor. Dia sudah buat janji sama asisten saya gitu ya. Eh, Terus saya tanya, Anda tahu Maxima dari mana? Dari Maxima itu terkenal sekali di Jerman. Terkenalnya bagaimana? Jadi saya kenal sama pengusaha hotel. Terus habis itu eh, apa namanya? Saya bilang kesulitan saya sebagai, beliau ini agen ya, agen untuk tenaga kesehatan. Nah, saya bilang saya mau cari banyak sekali perawat dari Vietnam, Indonesia, Thailand, dan segala macam. Dan dia bilang, kalau ke Indonesia, jangan kemana-mana selain ke Maxima. Pegang, pegang Maxima sebagai mitranya kalian untuk mencari tenaga kesehatan yang paling bagus. Mereka akan jujur,
melatihnya dengan baik, bahasa Jerman yang rata-rata bahasa Jerman anak-anak yang dikirim dari Maxima itu bagus-bagus dan sebagainya, gitu ya. Makanya saya merasa tersanjung sekali percakapan itu, terus saya ingat, aduh makasih ya, saya sendiri nggak tahu, bahkan mungkin di Indonesia nggak terlalu terkenal perusahaan ini, tapi di Jerman rupanya sudah kemana-mana namanya kami. Alhamdulillah, bahkan banyak sekali orang-orang Jerman yang mau training. Jadi kalau dia mau belajar bahasa Indonesia atau apapun selalu kontak kita. Terus habis itu saya tanya, tahu dari mana? Siapa yang nggak tahu Maxima? Maxima namanya selalu bagus gitu ya. So, dari si Mbak ini namanya Isa Bensing. Dari Isa Bensing ini beliau meminta sekitar 1.000 ya, kalau bisa 1.000 perawat per tahun yang mau dikirim ke Jerman. Tapi kami kayaknya nggak bisa kerja sama beliau. Jadi sebetulnya ini hanya salah satu agen yang saya jelaskan ya. Jadi agen kesehatan lainnya, agen tenaga kesehatan lainnya banyak lagi yang menghubungi kami dan yang eh, sama ibu yang tadi saya bilangin yang orang Jerman ini kami kayaknya nggak bisa kerja sama. Kenapa? Karena permintaannya cukup tinggi. Jadi maksudnya syaratnya untuk belajar bahasa Jermannya harus C1. Itu C1 tuh tinggi sekali ya, gitu. Sementara ada agen lain yang meminta tenaga kesehatan dari Indonesia, perawat-perawat dari Indonesia yang hanya eh, minta level bahasa Jermannya di intermediate saja, nggak usah di advance gitu. So kemungkinan kami akan bekerja sama dengan lembaga ini gitu. Tentang program yang bagus ini, tentang program perawat profesional atau registered nurse, akan dijelaskan langsung sama Bu Resti. Saya tadi hanya menggambarkan latar belakang bagaimana kami akhirnya kecemplung untuk mendidik para perawat-perawat Indonesia yang mau kita berangkatkan ke Jerman. Sejauh ini kami nggak banyak. Saya jujur saja ya, saya bukan tipe orang yang apa cerita hoax gitu. Kami baru mengirimkan sekitar kurang dari 10 gitu. Karena ini memang program baru dari 2024 dan belum kami sounding ke stikes-stikes. Kalaupun kami datang ke stikes-stikes tuh biasanya birokrasinya panjang, makanya kami nggak punya banyak eh, klien atau siswa yang perawat gitu. Jadi kami berharap banyak dari stikes Hang Tuah ini mendapatkan informasi ini, walaupun mungkin cuma beberapa orang ya di sini ya, tapi mudah-mudahan informasi ini bisa disampaikan ke teman-temannya karena ini bagus sekali. Apakah Bu Resti sudah ada dan siap untuk menjelaskan tentang program registered nurse ini, Ibu? Ya. Ya. Halo Ibu Resti. Halo, Ini selamat dia Ibu pagi. Resti, Terdengar jelas suara saya? Karena saya tidak Jelas, partner saya. jelas ya. jelas. Jelas. Baik. Oke, selamat Oke, pagi terima semuanya. kasih Ibu Alina, pemaparan yang luar biasa sekali dan saya yakin Makasih sama-sama. teman-teman dari Stikes Hang Tuah ini sudah mulai banyak pertanyaan ya. Tadi melihat bagaimana kondisi Indonesia, kemudian Ibu Alina juga memaparkan dengan luar biasa vibes-nya Jerman dengan Eropa, dengan kemajuannya yang luar biasa. Saya yakin itu juga sudah mulai membuka wawasan teman-teman di Stikes Hang Tuah. Baik, Ibu Resti juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut bersama rekan-rekan. Ibu Resti ini merupakan Direktur Operasional dari Maxima Stiftung. Ibu Resti, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, mudah-mudahan dengan peserta yang hadir hari ini yang akan kita share bisa memberikan informasi baru dan wawasan yang baru ya buat teman-teman di sini yang hadir. Yang akan saya bicarakan, yang akan saya share pagi ini adalah program untuk perawat profesional atau RN Nurse. Ya, jadi ini adalah program resmi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman karena mereka negara tersebut sangat membutuhkan tenaga medis seperti yang tadi Ibu Alina ceritakan. Dan ini juga merupakan peluang yang bagus buat para perawat Indonesia ya khususnya karena eh, setahu saya sekarang tuh karena ada undang-undang kesehatan yang baru dan lain-lain, ada keterbatasan nakes ya. Mungkin nanti bisa koreksi sama ibu dari universitas yang hadir.
ada beberapa kendala mungkin karena adanya undang-undang kesehatan baru. Jadi tidak seleluasa seperti dulu mungkin di tenaga kesehatan, apalagi terkait dengan apa namanya salary atau gaji ya seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa update tentang atau upgrade skill keperawatan di Jerman. Ini adalah program yang akan dijalani nantinya oleh para perawat Indonesia yang ingin berkarir sebagai perawat di Eropa seperti itu. Syarat yang memang harus dipunyai oleh para perawat Indonesia, yang pertama ini yang paling penting yang tidak bisa di-skip adalah STR. Jadi mereka harus punya STR, siapapun. Baik bisa itu lulusan D3, S1, STR adalah syarat yang paling utama. Jadi pastikan teman-teman di sini sudah mempunyai itu. Karena untuk bisa ke sana harus terregistrasi dulu sebagai perawat di Indonesia. Jadi apa namanya minimal lulusannya itu D3 atau S1, fresh graduate diperbolehkan, berpengalaman juga sangat disukai. Kalaupun nantinya ketika ada pengalaman kerja buat yang fresh graduate kan bisa menyertakan surat apa bukan surat apa ya Bu? Keterangan PKL dulu mungkin ya. Dulu kan seperti itu ya. Nah, di rumah sakit atau di klinik-klinik kan suka dikasih sertifikat atau telah melakukan praktek. Nah, itu harus disertakan buat yang fresh graduate karena kan belum ada pengalaman kerja di tempat lain sebelumnya. Jadinya itu harus disertakan. Dan yang ketiga ini harus mengikuti nantinya anerkenung. Jadi anerkenung ini adalah penyetaraan. Karena kan perawat Indonesia tuh sangat berbeda sekali dengan perawat Jerman. Tidak setara. Dari segi apa namanya perawatan penyakitnya saja sudah berbeda antara Indonesia dengan Eropa. Jadinya nantinya akan mengikuti dulu anerkenung. Anerkenung itu apa? Anerkenung itu adalah proses penyetaraan. Jadi saya kasih contoh ya. Misalnya di Indonesia ini perawat S1 itu katakanlah menempuhnya itu 100 SKS misalkan. Sedangkan di Jerman perawat Jerman itu perawat Eropa itu harus menempuh 150 SKS. Jadi kan ada selisih 50 SKS nih. Nah, 50 SKS-nya ini nanti diambil ketika di Jerman. Ini yang dinamakan proses Anerkennung. Jadi selama proses Anerkennung ini status perawat yang berangkat di Indonesia ini bukan sebagai perawat, belum. Tetapi statusnya masih sebagai asisten keperawatan. Nanti setelah anerkenungnya lulus, baru turun sertifikat atau apa namanya surat yang menyatakan bahwa si A ini sudah setara dengan para perawat dari Eropa. Jadi baru setelah setara, baru gajinya, baru apa namanya detailnya dinyatakan sebagai perawat atau setara dengan perawat di Jerman atau di Eropa seperti itu. Jadi nantinya benar-benar membutuhkan ke apa namanya pengaturan waktu yang baik ya karena ketika sampai di Jerman siswa kita sebutnya siswa ya itu perawat yang diberangkatkan itu yang pertama akan melakukan anerkennung atau sekolah, yang kedua akan dikursuskan bahasa oleh perusahaan B2 ya lanjutan, yang ketiga akan bekerja di rumah sakit sebagai asisten keperawatan. Jadi tiga hal ini akan dilakukan oleh perawat yang diberangkatkan ke Indonesia untuk bekerja ini. Tetapi sebagai asisten perawat ini juga mereka sudah mendapatkan penghasilan tiap bulannya. Dan lumayan besar ya sampai mencapai 3.000 euro. Dan ini memang gaji di medis atau di kesehatan itu dibandingkan dengan profesi lain memang lebih besar. Jadi itu prosesnya. Jadi nantinya sekali lagi setelah kita proses, ini kan nantinya akan les bahasa Jerman dulu ya, persiapan bahasa Jerman selama mungkin maksimal bisa di 8 bulan kalau sampai B1. Jadi kan ada 3 level yang harus dikuasai, A1, A2, B1. Untuk perawat cukup di B1 saja. Nanti ini sekitar 6 sampai 8 bulan, tapi kembali ke kemampuan siswanya. Kalau misalkan rajin, tekun, itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau misalkan terganggu dengan misalkan jam kerja yang masih kerja atau masuknya hanya seminggu sekali, masuknya hanya 2 jam, masuknya sebentar, ini tentu saja akan mempengaruhi proses, akan lebih lama seperti itu. Jadi
normalnya memang 8 bulan maksimal. Tapi untuk perawat ini rekrutmennya prosesnya sangat cepat, tidak lama seperti Ausbildung. Kalau Ausbildung kan itu ada temponya. Tiap tahun misalkan berangkat hanya bulan Juli, Agustus, September kalau untuk Ausbildung. Kalau untuk perawat profesional ini bisa berangkat kapan saja dan proses rekrutmennya tuh sangat cepat. Setelah siswa lulus ujian B1, nanti akan langsung diwawancara oleh user. Ketika wawancara lolos, kontrak kerja diproses dan turun. Dan ini waktunya tidak lama, mungkin sekitar dari lulus ujian 2 bulan juga sudah turun apa namanya kontrak kerjanya. Jadi prosesnya sangat cepat seperti itu. Dan satu lagi di program ini juga ada nilai plusnya. Nantinya biaya yang akan adik-adik atau teman-teman keluarkan selama proses belajar di Maksima akan ada penggantian atau cashback sebesar 15 juta rupiah ketika sudah sampai di Jerman. Cashback ini diberikan oleh para perusahaan ya yang merekrut. Jadi setelah 3 bulan maksimal tiba di Jerman, ada dikasih cashback 15 juta sebagai pengganti uang belajar seperti itu. Ya, itu saja sampai secara garis besarnya. Mungkin kita bisa sharing atau lebih jelas lagi ketika kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Mbak Intan. Baik, terima kasih Bu Resti pemaparannya tentang program perawat profesional. Rekan-rekan yang saya banggakan dari Stikes Hang Tuah, kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Monggo silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Resti maupun Ibu Alina. Ibu Alina juga masih bersama dengan kami. Terima kasih Ibu Alina. Rekan-rekan yang saya banggakan, Ibu Alina ini jaraknya lumayan jauh ya dengan Indonesia. Sekali lagi Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk Sama. sharing bersama dengan teman-teman Stikes Hang Tuah. Jarak waktunya 13 jam Ibu ya, Indonesia dengan Ya, Colorado ya. saat Wah, ini di sana Jumat ya. iya, Saat Jumat ini jam masih hari 10 Kamis. pagi. Ya, Oh, masih masih hari Kamis. Kamis. Jam Ya, berapa Ibu ini, Bu? jam 8.58. Jam 8.58. 9. Baik, 9 Jam ya. 9. Kita Ya, tepat tuh, 13 jam. masih gelap ya. Baik, kami persilakan teman-teman dari Stikes Hang Tuah bisa langsung open mic-nya untuk bertanya. Mohon disebutkan nama dan pertanyaannya. Kami persilakan. Ya, jadi sambil nunggu ya, mungkin saya bisa jelaskan. Jadi program perawat ini adalah program yang ya sudah tahu ya tadi ya luar biasa sekali bagus. Memang untuk mendapatkan gaji sebesar itu, sebentar ya, saya kalkulasi dulu. Saat ini 1 euro itu 19.000. So, kalau gajinya 3.000 ketika pertama kali datang ke Jerman ya, jadi 1 bulan kemudian, berarti gaji kalian 57 juta. Saya mau tanya, perawat Indonesia mana yang fresh graduate bisa dapat 57 juta? Ya kan? Gitu. Walaupun ini bruto ya, jadi masih ada dipotong pajak dan segala macam. So, kemungkinan besar dapatnya di 2.300 lah. Tetap Baik, aja. Ibu, mohon izin, ini sepertinya sudah ada yang ingin Oh bertanya iya ya, kepada silakan silakan. ini Ibu Sukma Ayu atau Kak Sukma Ayu ya? Monggo, silakan. Baik, selamat pagi Bu Alina, Bu Resti, dan Bu Intan. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bu? Terdengar, terdengar Oke, Mbak. baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk sosialisasi kali ini. Mohon maaf apabila pesertanya masih belum bisa kami maksimalkan ya, Bu. Nanti mungkin kita bisa mengadakan kegiatan lebih jauh lagi waktunya karena ini mahasiswa juga sedang persiapan wisuda. Kami pun juga sedang merangkap dengan rapat wisuda yang akan berjalan 2 hari ke depan. Jadi mohon dimaafkan. Terus Apa Ibu? kemudian terkait ini em,
sosialisasi dari Maximal Stiftung tadi ya, bahwasanya ternyata ada banyak programnya ya Bu ya. Yang salah satunya adalah perekrutan perawat, kemudian ada soft opening juga, ada kantor baru yang nanti berada di Surabaya, terus kemudian juga ada ini ya apa persiapan untuk sekolah lagi S2 di Jerman. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama ini mohon bantuannya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait S2 yang ada di Jerman. Kalau untuk yang perekrutan perawat tadi, alhamdulillah kami sudah dapat informasi dari Bu Resti ya terkait perekrutan. Namun mungkin pertanyaan yang kedua ini lebih ke bagaimana kita bisa mendaftarkan siswa kami untuk mengikuti program ini. Apakah dibutuhkan CV, terus kemudian dibutuhkan surat pernyataan, karena kan kami kebetulan juga sudah join dengan PT Indomobil Edukasi Utama, namun untuk perekrutan perawat ke Jepang. Dan alhamdulillah mahasiswa kami pun juga ikut berproses di tahun ini, insya Allah ada 10 mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, di kegiatan tersebut pasti ada CV, kemudian ijazah, sambil menunggu proses STR, karena memang kan proses uji kompetensi ini kan sertifikat kompetensinya masih menunggu keluar dari kolegium, nggih. Dan kebetulan juga tidak sebentar, waktunya itu bisa 1 sampai 2 bulanan. Jadi kiranya barangkali nanti ada waktu untuk sambil proses belajarnya, terus kemudian STR-nya sambil jadi, itu masih diperbolehkan atau tidak? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Jadi komponen dalam keikutsertaan mahasiswa kami nanti mohon disampaikan juga seperti apa. Dan yang selanjutnya, kalau di PT Indomobil Edukasi Utama ini kan mahasiswa hanya dibebankan, alumni kami hanya dibebankan dengan buku yang harus dibeli, dan buku yang dibeli itu nantinya akan menjadi hak milik dari siswa tersebut. Buku Jepangnya itu seharga 600.000. Nah, bagaimana dengan kebutuhan untuk proses belajar belajar Jermannya ini, Bu Resti dan Bu Alina, Bu Intan juga, apakah ada biaya-biaya tertentu yang akan dibutuhkan oleh alumni kami terkait dengan proses persiapan ini? Kalau di Indomobil itu hanya buku itu saja, sedangkan untuk kampus yang nantinya tempat mereka untuk kuliah adalah kampus yang siswanya lebih banyak di sana. Jadi kalau misalnya kami dengan Poltekkes Surabaya itu banyakan Poltekkes, maka pelaksanaan kegiatan itu ada di Poltekkes Kesehatan Surabaya seperti yang di batch ini ya, karena jumlahnya lebih banyak dari Poltekkes Kesehatan Surabaya. Kemudian akhirnya mereka di sana selama 6 bulan, ya 6 bulan terakhir untuk belajar bahasa Jepangnya, kemudian belajar keterampilannya, dan saya yakin sama persis ya dengan Jerman ya, nanti akan ada wawancara dan lain-lain. Mungkin kalau di sana itu ada Tokuito Kino, kalau di sini tadi ada Nur Kenung gitu gitu. Jadi mungkin kami bisa dijelaskan secara spesifik tentang bagaimana kami bisa mendaftarkan alumni kami, kebutuhan biayanya berapa, apa saja syarat dokumennya, terus kemudian jika nantinya bisa sampai lulus dan nanti bisa diberangkatkan oleh Maksima, nanti fasilitas apa saja yang didapatkan ketika alumni kami sudah berada di Jerman. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan ada cashback sebanyak 15 juta itu. Nah, itu prosesnya seperti apa? Mungkin teknisnya gitu ya Bu Resti ya. Baik, itu saja dulu. Terima kasih banyak Ibu Sukma. Wah, ini memang kalau apa staf dari Stikesnya sendiri pertanyaannya langsung ini ya, beranak pinak ini ya. Langsung borong. Monggo. Mulai dari bagaimana prosesnya, kemudian persyaratan dan biaya-biayanya. Monggo Bu Alina atau Ibu Resti dulu yang ingin menjawab. Baik, persilakan. Ya, dua-duanya ya. Saya dulu nanti habis itu Bu Resti tentang syarat register nurse-nya gitu. Untuk S2 tadi di Jerman, kami bisa membantu secara umum untuk S2 di Jerman itu
sebisa mungkin harus yang linear. Jadi kalau jurusannya perawat mungkin ngambil S2-nya juga keperawatan. Sebaiknya kayak gitu. Jadi mudah. Terus pilihan bahasa kalau untuk S2 ada dua, bisa pakai bahasa Inggris. 70% tuh sudah menggunakan bahasa Inggris, 30%-nya pakai bahasa Jerman. Jadi bahasa Jerman tetap harus punya, tapi tidak perlu tinggi-tinggi. Mungkin di A1, A2 atau basic 1 atau basic 2 saja sudah cukup. Lalu yang diperlukan ada IELTS atau TOEFL. Boleh pilih salah satu. Kalau Jerman tuh biasanya memakai TOEFL. Eh, Nilainya sebentar. Intinya nilai untuk S2 itu sekitar 6,5 lah minimum kalau untuk bahasa Inggris ya. Begitu. Terus rekomendasi dari profesor kalau bisa profesor 2, kalau bisa profesor yang sudah pernah belajar di luar negeri. Syukur-syukur di Jerman, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa yang pernah belajar di luar negeri. Itu syaratnya. IPK di 2,7 sudah boleh kok untuk ikutan program S2 ini. Kelebihannya untuk program S2 ini, dia gratis. S2, Jerman ini negara sosialis di mana yang kaya itu ditahan, maksudnya jangan terlalu kaya banget, yang miskin juga disubsidi gitu. Sehingga yang kaya yang mensubsidi si miskin. Jadi sosial semua merata begitu. So untuk pendidikan mereka ingin merata, ingin secara demografi sosialnya tuh sekolah semua. So untuk S2 memang em, gratis, tapi ada biaya administrasi nggak terlalu besar, mungkin sekitar 300 euro per semester. Sangat-sangat rendah ya. 300 euro itu sekitar 5 juta per 6 bulan gitu. Yang perlu dipikirkan adalah biaya hidup, karena biaya kuliahnya sudah semurah itu. Hampir hampir nggak ada. Di beberapa university malah benar-benar gratis gitu ya. Nah, biaya hidupnya itu sendiri per 2024, mahasiswa asing yang mau belajar di Jerman harus mempunyai block account sebesar 2, sebentar. Aduh, berapa ya? Eh Sekitar 250 juta per tahun. 250 juta rupiah per tahun untuk S2 gitu. Itu harus ada di rekening tiap siswa gitu. Masalah nanti setelah di Jerman, ternyata dia kerja part-time karena kebanyakan mahasiswa di luar negeri, di Amerika, di Jerman itu pasti pulang kuliah tuh langsung kerja part-time dan bisa dicukupi, ya bagus gitu. Tapi tetap saja waktu di Indonesia ketika apply ke ke kedutaan Jerman, Anda harus membuktikan bahwa Anda punya biaya cukup untuk kuliah di Jerman. Untuk hidup ya, untuk bayar apartemen, makan, dan segala macam. Itu 250 juta setahun gitu. Kalau untuk kerja nggak usah khawatir, misalnya anak S2 gimana cara dapetin kerja? Gampang. Contohnya kalau ya memang Amerika beda sama Jerman, tapi mirip-mirip, sama-sama negara maju, sistemnya mirip sekali. Anak saya yang masih 18 tahun sekarang sudah lulus SMA. Waktu SMA saja pulang sekolah dia kerja kok di restoran. Jadi eh, sesuatu yang kalau di Indonesia itu pasti aneh, tapi di luar negeri itu justru yang pulang sekolah nggak kerja justru yang aneh. Apalagi kalau mahasiswa. Jadi rata-rata sudah bekerja. Cuma kendalanya adalah orang tua ya memang harus mensiapkan 250 juta per tahun itu gitu. Yang kalau sudah di Jermannya mungkin saja 250 jutanya nggak dipakai karena anak ini kerja part-time. Jadi cuma buat hiasan di rekeningnya. Begitu kira-kira. Eh Syarat S2 nggak banyak sih. Jadi cuma em, TOEFL, IPK minimum 2,7, surat rekomendasi sama Lebenslauf atau CV ya, di mana dia menjelaskan kenapa mau ngambil program S2 di sekolah tersebut. Gitu kira-kira. Itu untuk S2. Lalu tadi pertanyaannya berondong ya, jadi saya lihat dulu ini apa aja. Syarat registered nurse akan dibahas oleh Ibu Resti. Saya akan bahas tentang prosesnya seperti apa
juga akan dibahas sama Bu Resti. Nanti kalau misalnya Bu Resti agak lupa-lupa, saya akan bantu Bu Resti. Silakan Bu Resti. Pertanyaannya adalah syaratnya untuk registered nurse ini, mungkin Yap. itu kali ya, skema dari awal sampai akhirnya itu seperti apa gitu Mhm. untuk Oke, bergabung. oke. Jadi pas pendaftaran itu harus menyerahkan dokumen berupa ijazah, transkrip nilai, surat keterangan pengalaman kerja, sama STR. Itu sudah harus disetorkan di awal biasanya. Tapi STR-nya itu STR kalau memang belum ready bisa bisa nyusul kok Bu. Jadi dari awal juga ijazah sama transkrip itu lebih diutamakan karena nantinya ada pengecekan terlebih dahulu sama universitasnya seperti itu. Jadi itu proses seleksi pertama. Setelah lolos seleksi di tahap pertama ini, dokumennya sudah oke, itu langsung diwawancara sama agensi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya. Kalau wawancara pertama sudah oke, nanti turun LOA atau Letter of Acceptance dari agensinya, surat penerimaan. Setelah turun LOA, baru bisa dilakukan atau dimulai kelas persiapan bahasa. Setelah prosesnya 6 bulan dan ujian B1 lulus, itu akan dilakukan wawancara kedua oleh user. Kalau ke Jepang ngomongnya gitu ya Bu, user ya. Kalau di kita betrip biasanya. Nanti akan dilakukan wawancara kedua setelah lulus ujian. Setelah wawancara kedua lolos, vertrag atau kontrak kerja diproses dan turun kontrak kerja seperti itu. Jadi prosesnya kalau memang ujiannya bisa 1 kali ujian atau one shot itu sekitar 8 bulan juga sudah bisa turun kontrak kerja. Jadi prosesnya memang cepat dibandingkan program yang lain seperti itu. Terkait pembiayaan, kita punya slide-nya nggak Bu di sini, Mbak Intan? Atau tidak ada? Kayaknya belum ada deh. Belum ada ya? Kayaknya sudah ada, tapi nggak tahu apakah di slide ini ada. Oke. Jadi pas pendaftaran yang tadi saya bilang penyerahan dokumen itu siswa membayar 1 juta rupiah. Totalnya berapa sih Bu Alina? Aku lupa untuk perawat ini. Em, Coba tanya Bu Intan. Mohon izin menjawab, Ibu Ya, Resti, Ya, 45 juta dan 500 euro. 45 juta dan 500 euro. Oke. ada dana talang Bu Alina untuk program perawat Ada, ini ada. berapa jadinya? Oke. Saya jelasin ya tentang biaya tadi juga kan, penjelasannya tentang biaya. Jadi begini sistemnya, eh, jika siswanya ibu tertarik atau teman-teman yang ada di sini tertarik, silahkan datang ke konsultan kami. Dalam hal ini mungkin Bu Intan ya, Bu Francisca. Setelah itu, jika memang sudah serius, sudah mempertanyakan semuanya, segala pertanyaannya sudah kejawab, baru eh, submit dokumen yang tadi dijelaskan sama Bu Resti ya, ada ijazah, ada segala macam itu ya tadi ya, saya lupa seperti apa. Dokumen itu untuk dikirimkan kepada kita bilangnya agen mungkin ya, untuk di dicarikan rumah sakit di Jermannya gitu. Jadi the good thing about program perawat ini adalah Anda ketika masih di Indonesia lagi belajar bahasa Jerman, Anda sudah tahu akan ditaruh di rumah sakit apa, di kota apa gitu ya. Karena sudah didaftarkan dari awal. Jadi belum belajar bahasa Jerman aja kami sudah ambil dokumen-dokumen itu untuk dikirim ke agen untuk ditawarkan ke rumah sakit yang ada di Jerman gitu. Nah, setelah itu kira-kira mungkin seminggu, 2 minggu itu si agen ini akan memberitahukan kembali kepada Maxima dan calon klien, dalam hal ini mungkin adik-adik semua di sini, bahwa selamat, yaitu LOE tadi ya, Letter of Acceptance, selamat Anda diterima di rumah sakit A, di kota A, di Jerman gitu. Nah, dari situ, oh ya, untuk mendapatkan proses itu Anda harus membayar 1 juta dulu, karena agen ini baru bergerak ketika sudah ada pembiayaan 1 juta ya. Nah, setelah itu, ketika sudah dapat LOE itu, barulah mulai belajar bahasa Jermannya. Jadi sudah tenang gitu loh. Dalam waktu 6-7 bulan ke depan, udah berangkat gitu. Sambil mungkin mulai mengurus proses STR-nya. Jadi sambil belajar bahasa Jerman, sambil ngurus proses STR-nya. Begitu. Nah,
Setelah sudah mau mulai belajar bahasa Jerman, baru mulai masuk uang yang berikutnya yaitu 5 juta untuk down payment. Biayanya totalnya adalah 45 juta rupiah plus 500 euro. 500 euro itu sekitar 8 juta mungkin. 8 juta sampai 9 juta. So totalnya sekitar 55 juta rupiah. Kalau dirupiahin semua gitu. Dan ini bisa dicicil. Saya tahu jumlah ini cukup besar buat orang Indonesia pastinya, buat saya pun juga besar. So, untuk itulah Maxima membolehkan untuk mencicil. Jadi ini boleh dicicil sampai sebelum keberangkatan gitu. Jadi 5 juta, bulan berikutnya 2 juta, bulan berikutnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kalau sudah mau berangkat harus dilunasi. Begitu ya. Terus kenapa ada angka ini? Uang ini untuk apa? Biaya ini untuk apa? Untuk belajar sebanyak berapa level ya? 1, 2, 3, 4. 4 level. A1, A2, B1, B2. Ya, 4 level, 4 buku, 4 buku teks, kamus, sertifikasi, karena kalau di Jerman itu dia harus mengikuti sertifikasi dari Goethe Institut. Goethe Institut itu untuk ikut ujiannya sebesar 3,2 sudah include di angka 55 juta tadi, 45 juta plus 500 euro tadi. Bikin paspor sudah include di sini. Ijazahnya semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penterjemah tersumpah, sudah include di angka ini. Jadi pembayaran ini semuanya untuk Anda. Tadi disebut sama Ibu, kalau di Jepang kami hanya bayar buku. Ya, saya paham karena nanti gajinya akan dipotongin, ya kan, dari Jepang gitu. Jadi ada yang nalangin. Kami tidak ada yang nalangin, kami nggak boleh menalangi seperti itu karena gajinya para perawat ini langsung masuk ke rekening pribadi gitu. Jadi nggak bisa dipotong-potong oleh kami. Makanya kami nggak bisa menggunakan cara yang seperti di Jepang itu. That's unfortunate ya, yang seperti ini. Tapi sebetulnya metodenya sama. Pas sampai ke Jerman sudah merdeka, gajinya 40 juta ya itu udah 40 juta punya Anda gitu loh. Jadi nggak dipotong-potong sama Maxima dan segala macam. Tapi Maxima tahu kalau ini kalau ini berat ya. Jadi Maxima punya program dana talang walaupun tidak semuanya. So akan ada dana talang 10 juta. Jadi boleh dibayarkan 10 juta di Jerman gitu dan dibolehkan untuk mencicil. Syaratnya adalah mendaftarnya berdua gitu. Jadi harusnya bayar 45 juta plus 500 euro. Kalau Anda mendaftarnya bersama teman menjadi 35 juta plus 500 euro saja yang dibayarkan di Indonesia, 10 jutanya bisa dicicil di Jerman ketika sudah dapat gaji. Gitu. Terus kalau misalnya mendaftarnya bertiga sekaligus, dalam waktu 3 minggu bersamaan daftar bertiga, kami bisa memberikan masing-masing 15 juta dana talangan. Gitu. Jadi kakak A 15 juta, kakak B 15 juta, kakak C 15 juta. Jadi yang dibayarkan hanya 30 juta saja plus 500 euro. Nah, kabar bagusnya lagi, tadi kan sudah disebutkan juga sama Bu Resti bahwa pihak perusahaan, pihak user, atau pihak rumah sakit dalam hal ini di Jerman akan menggantikan sebesar maksimum 15 juta ketika sudah sampai di Jerman. Jadi bukan pas lagi belajar, karena kalau mereka kasih 15 jutanya pas lagi di Indonesia, nanti Andanya nggak mau berangkat, rugi kan gitu. Jadi mereka mau memastikan berangkat dulu ke sini. Kalau sudah sampai Jerman, kami akan gantikan 15 juta. So, pada dasarnya 45 juta ini yang dibayarkan benar-benar hanya 30 juta ya. 15 jutanya kan akan diganti sama pihak rumah sakit. Nah, ini ada angka 500 euro ini. Untuk apa? 500 euro ini adalah untuk si agen yang bekerja sama dengan kami, yang mencarikan Anda pekerjaan. Gitu. Jadi wajar dia meminta ini. Nah, ketika agen ini sudah berhasil secure the job for you, yaitu LOA tadi, Letter of Acceptance tadi, maka 500 euro ini harus segera dibayarkan. Jadi dia memang di awal. 45 juta ini santai. Bisa sampai eh, 2 bulan sebelum keberangkatan, apply visa, kayak gitu. Nah, jadi 45 juta itu untuk apa saja? Semua yang sudah tertulis di sini, termasuk visa, termasuk ujian, termasuk segala sesuatu. Kecuali tiket pesawat. Tiket pesawatnya
Bagaimana? Ada dana talangnya nggak? Ada. Jadi di maksimal jika Anda ingin menggunakan apa ya namanya, uangnya uangnya untuk uang saku saja, selama kan berangkat ke negara lain pasti butuh uang saku ya. So kalau memang mau menggunakan dana talang tiket pesawat, maksimal punya fiturnya untuk tiket pesawat yang boleh dibayarkan 3 kali. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Begitu kira-kira untuk pembiayaan. Nah, jadi tapi ini gajinya jadi nggak ada potongan-potongan apapun, bersih buat Anda semua. Terus sudah lengkap semua ya dia berarti jawabannya. Kira-kira begitu Ibu, Bu Sukma, Ya, ada ya baik Bu tambahan nggak Bu? Alina. Ini kebetulan saya langsung note ya, langsung saya catat itu kiranya apa aja. Terus DP 5 juta dibayarkan pada bulan keberapa tadi sudah terjawab kalau 2 bulan sebelum keberangkatan. Jadi yang pertama bayar 1 juta dulu, loa keluar, terus kemudian belajar bahasa Jerman. Nanti kalau misalnya sudah mau berangkat, paling enggak 2 bulan berikutnya ada DP 5 juta atau kalau misalnya mau nyicil 45 juta dari mulai awal belajar sampai dengan keberangkatan yang ya kurang lebih 6 sampai 8 bulan tadi monggo gitu ya. Jadi Betul. kemudian catatan selanjutnya itu tiket pesawat tidak ditanggung, namun semuanya ditanggung oleh biaya 45 juta tadi. Ya, tapi Betul. tempat tinggal juga ditanggung juga, Bu. Silakan Bu Resti, tempat tinggal Tempat ada tinggal disediakan. disediakan juga dari 45 juta itu, Bu. Tempat Oh, tinggal itu sudah selama disediakan di oleh Indonesia. Tidak Kalau ya, waktu di nggih. Indonesia tidak. disediakan, Oh, di Indonesia disediakan. Tapi tidak. kalau Ya, memang betul, waktu nggih. di Jerman, iya. Jadi Waktu sudah di mudah-mudahan Jerman. kami bisa buka di Blitar sehingga lesnya les bahasa Surabaya. Jermannya di Blitar. Jadi Oh, tinggal datang nggih. kami jadi Enggak sebetulnya di Surabaya ya. lebih kepada Surabaya. kursus bahasa Jerman gitu, kursus bahasa Jerman dan persiapannya. Nah, tapi Iya, kalau enggak di Surabaya, belum ada yang istilahnya buka di Di Surabaya kita Surabaya, Bu buka. di Alina. Surabaya, mm-mm. Oh alah, oke, sebentar. Oh, Surabaya. Oh iya iya iya, maaf maaf. Jadi yang di Surabaya sudah ada kantornya di mana Yang Bu? baru ya, yang baru itu di Gunung Betul. Gunung Sari atau di Iya, mana tadi saya baca gitu. sekilas. Mm-mm, Iya. memang baru sekali. Jadi kita memang baru siswa Oke. sudah ada, siswa sudah ada sekitar 4 orang dari Surabaya. Kalau betul nggak ya Bu Nia? Nah, siswanya sudah ada 4 orang, tapi mereka karena daftarnya sudah beberapa bulan yang lalu dan bukan program perawat ya, program Ausbildung. Hmm. Jadi mereka ikutnya kelas online. Oke, baik. Ini berarti alumni kami kalau misalnya mau ikut harus hadir ya untuk belajar Jermannya ya, Iya, offline ya. iya Oke. boleh ambil offline atau boleh ambil online. Kami jadi punya dua Oh, ada dua. dua Baik. metode. Berarti Ya. kalau di Jepang ini, kalau dengan Indomobil ini kan kami tidak menginginkan alumni kami untuk bekerja part-time karena memang kan pelaksanaan kelasnya itu pagi sampai sore. Sehingga jadi Hmm. mereka fokus untuk kegiatan itu ya memang harus keluar dari kerja dan lain-lain. Jadi fokus untuk mengikuti kegiatan di PT Indomobil itu. Namun kalau Jerman ini ternyata bagaimana proses belajar di kelasnya. Yang kami khawatirkan kan pagi sampai sore, akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja di waktu sore atau bagaimana. Ya, Mohon info. jadi kami punya kelas online, lalu punya kelas offline, lalu punya kelas khusus karyawan di mana Sabtu Minggu, tapi kayaknya baru kami mulai di cabang di pusat Bandung Bu, yang lain-lain belum ada. Cuma kalau memang peminatnya banyak, kami akan buka kelas online khusus karyawan. Jadi hanya di Sabtu Minggu misalnya seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya lebih fleksibel. Kalau yang Jepang ini kan memang diasramakan ya. Yang saya dengar karena kami juga kerjasama sama lembaga yang mengirimkan ke Jepang. Jadi dia bentuknya seperti asrama intensif tiap hari. Nah, di Maksima itu bisa diatur. Kalau memang sudah niat sekali berangkatnya pengen cepet-cepet ya ambil aja kelas intensif. Tiap hari belajar bahasa Jermannya. Tapi kalau misalnya mau sambil jadi perawat dulu karena lagi ngumpulin uang juga di Indonesia, ya kami mengerti banyak yang seperti itu. Berarti ngambilnya seminggu 2 kali gitu. Ambil kelasnya seminggu 2 kali. Gitu kira-kira Bu. Jadi bisa Ya. sedikit lebih diatur.
Bahkan kami Iya, punya kelas privat, tapi kelas privat harganya nggak seperti ini tentunya. iya, baik. Jadi memang ya otomatis berpengaruh ya terhadap pelaksanaan kegiatan ya Bu ya. Kalau Ya, misalnya jadi kalau Sabtu dia Minggu saja itu kan berarti ya belum tentu 6 sampai 8 ya bulan ya Bu pasti ya. belum belum pasti tentunya. Dan itu ngaruh ke biaya 45 juta itu tadi atau enggak? Iya, Sudah. jadi kami tidak ada kenaikan harga. Kalaupun dia belajarnya ternyata membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, kami nggak masalah gitu. Oke. Yang Jadi penting tetap berangkat. biayanya 45 juta itu even mau ambil yang online atau offline, yang intensif atau yang kelas karyawan Sabtu Minggu Iya, aja gitu. betul, Bu. Oke, Betul. baik. Itu sudah saya tangkap. Terus kemudian ternyata lulusan D3 keperawatan pun juga bisa. Nggak Hmm, harus S1. Tapi kalau harus punya FR itu kan paling nggak nurse ya. Jadi sarjana keperawatan ya, tidak bisa masuk. Oke, apalagi sekarang ada ini ya, Bu, ada peraturan harus uji kompetensi untuk tahun ini, uji kompetensi yang diadakan kolegium dengan institusi. Jadi ujian perawat negaranya jadi lebih berat lagi, tidak hanya ujian kompetensi di soal saja, tapi juga di skill, di ada OSCE-nya juga untuk yang informasi terbaru kali ini. Oke, mungkin terkait pertanyaan itu ya yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah terjawab semua. ya, Jadi teman-teman Mustika Santwa Surabaya yang masih stay in Zoom, saya kira tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Alina bahwa kapan lagi bisa dapat gaji 58 juta dalam 1 bulan gitu ya. iya. Dan Kalaupun itu toh masih ketika fase jadi asisten perawat ya. iya, Jadi satu betul. tahun Masih pertama. magang ya, Bu Alina ya. Kalau Masih sudah magang aja udah lima puluh betul. delapan juta. Ini kebetulan alumni kami juga ada yang berhasil ke Austria itu J2J ya, ya Mhm. Bu Alina itu bisa Ya, dapat 95 juta. iya, Dia iya, sudah betul sekali. udah ngelewatin ini apa namanya, ngelewatin anerpenung tadi, terus kemudian Iya, ijazahnya pun juga sudah valid, dinyatakan sudah bisa layak sebagai seorang perawat dan di sana sudah bekerja, gajinya 95 juta itu masih kotor. Jadi iya. Hidupnya belum, ya. dan Austria lebih tinggi lagi ininya apa namanya UMR-nya gitu. Jadi Oh wajar ya, gitu gede, tapi sama-sama berbahasa Jerman. iya benar, Tangga. bahasa Jerman gitu ya. Oke, sama-sama bahasa Jerman. Jadi, ya, Bismillah nanti ini kopi coba sosialisasikan ulang. Mungkin barangkali nantinya akan ada momen di mana kita bisa Zoom bareng lagi. Nggak apa-apa ya, Bu. Iya, dengan Karena senang hati, memang Bu. karena memang sama dengan Indomobil itu pun juga akhirnya sosialisasinya juga tidak 1 kali tapi berkali-kali gitu ya, karena Iya, iya, melihat memang. kebutuhan siswa kami, kadang ya mereka greget, kadang mereka ya sulit gitu. Jadi Mm-mm. besar harapan kami nanti sosialisasi ini tidak hanya kami berikan pada yang mau lulus, tapi yang masih aktif di bangku perkuliahan. Karena saya pun selalu menyampaikan bahwa kalau Anda hanya berkutat di Indonesia saja, maka ya Anda harus menerima dengan Yang ada. uang UMR dan kehidupan dan Iya. fasilitas yang ada di Indonesia. Sedangkan fasilitas pekerjaan yang ada di Hmm. luar negeri itu kan justru malah mengedepankan profesi kita yang sesungguhnya gitu sebagai Iya, seorang perawat, bukan sangat-sangat bu- dihargai iya tenaga betul, kesehatan bukan gitu. Ha, betul. bukan seperti yang di sini yang bahkan kita selalu mengerjakan tugas ini ya delegasi dari profesi yang lainnya. Itu selalu Iya. saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa bahkan alumni kami gitu. Jadi Heeh. terima kasih atas kesempatannya, Sama-sama. Bu. Terima kasih juga kami disambut dengan baik sama Iya. Stika Sang Tua. Terima kasih atas kesempatannya, Maksima Stiftung. Mungkin nanti kita bisa sosialisasi kembali untuk ini ya, untuk episode Lanjutannya. selanjutnya. Jadi barangkali nanti saya bisa memulai sosialisasi dengan siswa kami yang masih reguler, yang masih duduk di bangku perkuliahan, karena mereka pun juga ada beberapa yang tertarik untuk ambil S2 di luar negeri, ada yang bekerja di luar negeri, kemudian Ya, ya silakan, Bu. mereka pengen gitu untuk itu. Baik, Boleh. mungkin itu saja. Saya mewakili pembantu ketua kami dan ketua kami mohon maaf apabila selama kegiatan Zoom kali ini belum bisa
hadir secara maksimal begitu nggih. Apa? Terima kasih Bu Banyak Intan, kami info. kembalikan Bu Terima Intan. kasih sekali lagi Bu Sukma Ayu. Mohon izin sebelum kita closing, tadi sedikit menambahkan Bu Alina dan Bu Resti untuk masalah tiket pesawat ya. Untuk yang perawat profesional, Sambil Bapak itu Mbak, perawat profesional ini, boleh dilihatin layar yang tadi ada perawat. Itu kita mau ngasih tahu bahwa itu adalah alumni kita. oh ya baik baik. Kita ada Alumni satu kita yang dari, video. ya ini Oh ya, ya, ini baik. alumni kita dari Tasik ya, Bu Resti ya. Ya, Nah, dua-duanya dua-duanya. yang Luar sudah biasa. berhasil menjadi perawat di Jerman Di Jerman gitu. ya. Sama Semoga mungkin juga. ada itu ada semacam testimoni atau bagaimana yang mau diputar dulu mungkin. Baik, Silakan. benar. Sebelum kita closing acara seminar online kita pada pagi hari ini, izinkan kami dari Maxima Stiftung untuk memutarkan sebuah video spesial untuk teman-teman Stikes Hang Tuah Surabaya. Pak Robi, kami persilakan. Hai, aku Salma, tapi bukan Happy Salma. Aku mau kasih lihat beberapa kegiatan aku selama 3 tahun ini sebagai Pflege Azubi atau siswa di bidang keperawatan. Saat ini, aku baru saja menyelesaikan Ausbildung sebagai Pflegefachfrau di Jerman, Hannover. Program ini berlangsung selama 3 tahun yang terdiri dari Berufsschule atau teori di kampus dan praktik yang langsung dilakukan di lapangan kerja. Di sekolah, aku belajar tentang anatomi tubuh, penyakit, dan juga berbagai macam politik yang bersangkutan dengan keperawatan. Dalam waktu 3 tahun, aku juga belajar keperawatan di banyak bidang seperti poli keperawatan anak, orang tua, praktik di rumah sakit, panti jompo, dan bahkan poli jiwa. Di tempatku, aku praktik dengan sistem blok unterricht seperti 4 minggu sekolah dan 4 minggu praktik di rumah sakit. Untuk praktik di rumah sakit, bisa dibilang aku bekerja selama 40 jam per minggu. Ausbildung itu gratis dan diberi uang saku loh. Dan aku mau rekomendasikan tempat khusus aku, yaitu Maxima Stiftung. Maxima juga melayani program lainnya dan kamu akan dibantu dari nol sampai berangkat ke Jerman. Seperti juga urusan dokumen-dokumen, kamu akan dibantu oleh pihak Maxima. Silahkan kamu bisa kunjungi Instagram profil mereka dan kamu bisa tanya-tanya sama aku juga by DM. Dan jangan khawatir untuk masalah biaya karena pihak Maxima sangat terbuka untuk masalah pembiayaan. Ya. Nah, itu kira-kira video testimoni, tapi sayangnya bukan perawat ya, tapi setidaknya menggambarkan ini adalah program Ausbildung. Jadi mereka lulusan SMK, jurusan keperawatan atau bukan jurusan keperawatan juga nggak apa-apa, yang dididik untuk menjadi perawat. Nah, profesi program Ausbildung ini di bawahnya yang RN ya pastinya ya, gitu. Jadi ini gimana ya, asisten untuk dididik untuk jadi asisten perawat. Kalau yang tadi saya jelaskan ini adalah di atasnya, tapi kira-kira punya gambarannya seperti itu, gitu Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, izinkan kita untuk foto bersama dulu ya, Ibu Sukma dan juga rekan-rekan dari Stikes Hang Tuah. 3, 2, 1. Oh, bersama. 1, 2, ya. Mohon maaf, sebentar izin 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya dan waktunya Ibu Sukma dan juga rekan-rekan dari Stikes Hang Tuah. Semoga seminar tentang perawat profesional di Jerman ini membawa uh, wacana baru juga ya, terutama untuk teman-teman dari Stikes Hang Tuah bahwa berkarir tidak hanya di Indonesia. Jangan hanya berharap untuk mendapatkan gaji rupiah karena sangat terbuka lebar kesempatan teman-teman untuk juga berkarir di Eropa dengan mendapatkan gaji euro.
Yuk, mari setelah ini kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya teman-teman jika ingin konsultasi bisa langsung dengan saya ataupun dengan Mbak Nia. Mbak Kurniawati ini juga sudah ada di bersama kita hadir juga pada siang hari ini. Mbak Nia ini juga salah satu konsultan dari Maksima Surabaya, tentunya yang selalu standby di Surabaya. Dan sebentar lagi kita juga bisa melakukan konsultasi langsung nanti. Bu Sukma tadi seperti yang Panjenengan bilang, kami sudah ada kantor Surabaya beralamatkan di Gunung Sari Indah di Alana Regensi ya. Baik. Lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Teriring doa dari kami, semoga Stikes Hang Tuah Surabaya semakin jaya, semakin maju, dan juga semakin bisa menghasilkan perawat-perawat yang luar biasa dan punya daya saing internasional tentunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih doanya, Bu Terima Intan. kasih. Terima kasih Bu Alina, Bu Resti, Mas Robi, Mbak Nia.